Baik, selamat malam Bapak dan Ibu semua yang sudah hadir malam hari ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa atas kesempatan dan kesehatan dan malam hari ini alhamdulillah bersyukur kita bisa berjumpa lagi di acara Bincang Santai Korporasi yang seri ke-53. Malam hari ini kita membahas tentang Sritek, ya, Sritek, sebuah perusahaan tekstil di Sukoharjo dengan nama emiten DBI itu Sril, ya. Baik Bapak Ibu, di mana Anda berada, terima kasih atas kedatangannya malam hari ini dan kehadirannya. Eh, Malam hari ini, acara ini adalah persembahan dari SN Consulting, kantor konsultan manajemen yang membantu perusahaan membangun sistem manajemen dari sisi marketing, operasional, finance, legal, dan sebagainya untuk membantu perusahaan step by step menuju korporatisasi sejati. Bapak dan Ibu, em, kami selalu memberikan materi-materi di grup yang sudah kami sediakan, baik WA maupun Telegram, ataupun materi kami di Instagram IGSN Consulting. Bapak Ibu bisa menikmatinya di sana dan juga di YouTube, ya, di nanti bisa di Google di YouTube Media SNL Consulting. Baik Bapak Ibu semua yang malam hari ini sudah hadir, kita tahu bahwa perusahaan Sritek ini saat akhir-akhir ini sangat menjadi perbincangan ya di para netizen Indonesia, terutama kaitannya dari para pebisnis ya, karena em, sepak terjangnya sangat diperhitungkan dari sisi perusahaan tekstil Indonesia. Kita tahu bahwa kita sebagai bangsa Indonesia ini harus selalu mengedepankan eh, perusahaan yang membangun perusahaan yang bisa berkompetisi di level dunia. Mas Ritek ini produk-produknya cukup eh, bisa menjadi contoh, ya, bisa menjadi cukup bersaing di kancah ekspor ya, terutama. Dan eh, akhir-akhir ini sangat menjadi perbincangan karena diputus oleh Pengadilan Niaga Negeri Semarang itu pilot. Malam hari ini kita bahas apakah eh, perusahaan ini bisa kembali lagi eksis, ya, bisa diperoleh kasasi, katanya akan diajukan kasasi lagi, itu eh, meninjau kembali untuk bisa eh, tidak jadi putus pilot gitu. Kalau ingin bahas sebagaimana rumitnya masalahnya, apakah itu karena memang utang yang sudah terlalu banyak sampai triliunan ya. Dan kemudian yang menarik ini, yang hangat ini, ya, Pak Prabowo mau menyelamatkan perusahaan ini. Nah, gimana tuh cara menyelamatkan, nanti kita bahas bersama para konsultan SN Consulting. Telah hadir di sini Pak Iman Supriyono dan Pak Reno Adrian. Baik, tidak perlu berlama-lama, mari kita saksikan pemaparan dari para pemateri malam hari ini. Silakan dimulai Pak Reno Adrian, silakan. Oke, baik, selamat malam. Di sini kita akan membahas terkait kepailitan dari Sritex ya. Sebenarnya apa sih yang terjadi dan
kemarin sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang ya bahwa Sritex ini pilot gitu, dan apa yang sebenarnya terjadi, eh, apa saja penyebabnya yang membuat itu terjadi, dan juga bagaimana nanti peluang dan solusinya untuk membatalkan putusan pilot itu. Oke. Nah, Sritex ya itu adalah salah satu perusahaan tekstil terbesar di Indonesia dan juga di Asia Tenggara. Jadi pertama itu didirikan dari tahun 1966, jadi sudah sekitar 58 tahun, oleh Pak Lukminto ya di Pasar Klewer Solo sebagai perusahaan perdagangan tradisional. Kemudian tahun ke tahun perusahaan itu eh, apa namanya bisnis itu berkembang, dan pada akhirnya tahun 1978 itu terdaftar sebagai perusahaan terbatas. Dan pada akhirnya tahun 82 dibuka pabrik tenun pertama. Nah, kemudian di tahun 92, Sritex itu mengintegrasikan 4 lini produksi dari mulai pemintalan, penenunan, sentuhan akhir sampai menjadi busana gitu di satu lokasi. Dan perusahaan ini kemudian menjadi produsen seragam militer untuk NATO dan Jerman pada tahun 94. Dan tahun 2013, Sritex ini mencatatkan sahamnya di BI. Jadi Sritex ini sudah melalui tahapan yang sangat panjang, mulai dari berbentuk sebuah bisnis di Pasar Klewer Solo menjadi saat ini salah satu perusahaan tekstil terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara. Ya, jadi terkait bidangnya sendiri, dia ini di industri tekstil dan produk tekstil, ya, atau biasanya disebut TPT. Nah, satu sudah terbuka sejak 2013 dan induknya adalah PT Huddleston Indonesia yang sebesar 59%, ya, dan 39,5%-nya dipegang oleh publik. Kegiatan usahanya ini ya, em, kembali lagi dia tuh mulai dari eh, pemintalan, penenunan, pewarnaan, dan pencetakan kain sampai konveksi, dan dari produk yang dihasilkan sendiri itu mulai dari benang, kemudian kain mentah, kemudian kain jadi sampai pakaian jadi. Nah, filosofinya itu si Sril ini yang disebut atau Sri Isman ini kodenya Sril ya berfokus pada inovasi, kualitas tinggi, dan integritas. Dan motonya itu berkomitmen untuk memberikan produk tekstil yang terbaik serta menjaga kepercayaan pelanggan. Jadi dimulai dari eh, apa namanya proses dari awal perenunan, finishing, dan garment. Nah itu tuh eh, itu dilakukan oleh afiliasinya juga, afiliasinya Sintex, yaitu mulai dari PT Sinar Panjajaya, PT Bitratex Industries, dan juga PT Prima Yuda Mandiri Jaya yang adalah anaknya dari Sritex. Ya, dan tahun 2018, Sritex ini mengakuisisi dua anak perusahaan baru, yaitu PT Prima Yuda Mandiri Jaya itu dan juga si Piratex Industri itu, untuk menambah kapasitas produksi semen usaha permintalan. Nah, jadi kalau dilihat dari rantai pasoknya ini memang mulai dari awal hulu sampai hilir ya kita lihat di downstreamnya itu dilakukan oleh si Rezeki Isman, ya si Tex ini. Gitu. Jadi semua prosesnya ya proses awal sampai akhir itu dilakukan oleh Sritex. Dan dari pasarnya sendiri dia ini sudah ekspor ke mancanegara ya, Amerika, Eropa, ke Timur Tengah, Asia Pasifik, sampai Afrika. Dan untuk wilayah operasinya sendiri itu ada di Jakarta, kemudian di Solo pabriknya, dan juga ada di Surabaya di Jawa Timur. Oke. Nah, untuk terkait modal dasarnya itu 50 miliar ya saham
50 miliar saham dengan nilai nominal totalnya itu 500 miliar atau masing-masingnya itu per lembarnya itu 100. Nah, untuk modal setornya tambahan modal itu sekitar 20 miliar ya saham dengan nilai nominalnya itu 2 triliun ya 2 triliun. Nah, kode sahamnya SRIL, em, kantor dan pusat produksinya itu ada di Solo, Jawa Tengah, dan kalau di Jakarta itu adalah hanya kantor perwakilannya. Ya. Nah, ini terkait kode-kode etiknya. Kode etik Sritex itu dirancang guna menegakkan nilai-nilai yang sudah dibangun secara internal selama puluhan tahun dalam perusahaan, juga dengan memperhitungkan tantangan nilai moral etik dan masyarakat modern yang telah mulai diantisipasi dan diadopsi oleh sejumlah perusahaan kelas dunia lainnya. Nah, kode etik Sritex terdiri 18 pasal yang mulai berlaku pada 3 Juli 2013 ya, dan berlaku mulai dari komisaris ya direksinya dan juga karyawannya. Nah, itu tuh kode-kode etiknya itu mencakup banyak perilaku seperti integritas bisnis, suap, ya, kemudian pengadaan barang sampai hubungan antar karyawan sampai sanksi. Nah, untuk misinya itu ada 4, yaitu yang pertama memberikan produk paling inovatif sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Dan yang kedua, menjadi perusahaan yang menguntungkan dan berorientasi pada pertumbuhan untuk semua kepentingan pemangku kepentingan. Ya. Yang ketiga itu untuk menyediakan dan memelihara lingkungan kerja yang kondusif bagi karyawan Sritex. Nah, yang keempat itu memberikan kontribusi dan peningkatan nilai bagi masyarakat sekitar. Nah, kalau dari visinya sendiri itu kita lihat adalah dia ini memiliki visi yang besar ya, menjadi produsen tekstil dan garmen global yang terbesar, paling terkemuka dan juga paling terpercaya. Nah, di sini ini adalah gambaran struktur organisasi dari Sritex, mulai dari komisaris sampai setiap divisinya ya. Kalau kita lihat di sini, setiap eh, unit bisnis ya, setiap direktur itu mulai dari direktur keuangan, operasional, umum sampai direktur bisnis pakaian jadi itu masing-masing memimpin banyak divisi ya. Nah, kemudian mereka ini akan melapor ke direktur utamanya dan yang menarik di sini direktur utama dan di atasnya ini dengan komisaris ya. Jadi seolah-olah komisaris ini ada di atasnya direktur utama. Itu yang menarik. Eh, Seperti itu. Jadi dari segi apa namanya strukturnya memang sudah terbentuk ya mulai sistem manajemennya dari apa namanya tiap-tiap bidang itu sudah dipimpin oleh masing-masing direktur yang bertanggung jawab di situ. Gitu. Nah, jadi bagaimana sebenarnya uh, Retex ini eh, apa ya ceritanya terjadi pilot itu seperti apa? Ya, jadi sebenarnya ini tidak terjadi dalam satu malam gitu. Ini memang sudah terjadi beberapa tahun ke belakang ketika Tritex ini gagal memenuhi kewajiban pembayarannya sesuai putusan homologasi tahun 2022. Nah, putusan homologasi itu apa sebenarnya? Jadi itu keputusan kesepakatan antara Tritex dan suppliernya gitu untuk eh, eh, gak mesti supplier ya, kreditur untuk merestrukturisasi utangnya yang belum dibayar dalam jangka waktu tertentu. Nah, tapi Tritex ini gagal untuk eh, memenuhi kewajibannya itu sehingga pihak krediturnya itu menuntut pilot. Nah, pada Januari 2022, Tritex itu digugat oleh kreditur terkait penundaan kewajiban bayar utang. Nah, jadi prosedur hukumnya itu namanya PKPU ya. Eh, Jadi itu adalah memungkinkan perusahaan itu untuk menyusun rencana pembayaran utang sebelum dinyatakan pilot. Nah, jadi proses PKPU ini udah apa ya melihatkan tekanan besar yang yang dialami oleh si Sritex ini sebelum akhirnya
dinyatakan pilot kemarin. Ya, dari kondisi eh, dari laporan keuangannya itu juga bisa dilihat defisiensi modal ya. Berdasarkan laporannya, defisiensinya tercatat hampir $1 juta gitu. Dikasihkan bahwa total kewajibannya itu bahkan melebihi ekuitas dan modal yang tersedia. Jadi eh, kewajiban melebihi ekuitas dan modal menandakan bahwa perusahaan ini memiliki beban utang yang sangat tinggi dibandingkan dengan aset dan modal yang dimilikinya. Nah, selain itu, eh, dari segi kondisi global ya, kita ngomongin geopolitik dan juga eh, secara natural pasti akan ada kompetisi. eh, itu tuh ada gempuran barang-barang dari luar, ya. Produk tekstil dari Cina yang dimana itu menawarkan produk tekstil yang lebih murah, lebih efisien, yang itu sangat-sangat membebani Sritex gitu dan ketidakstabilan konflik ya di skala global itu kan pasti mempengaruhi dari segi kemampuan pembelian dari orang gitu bahwa kebutuhan ini pasti akan menjadi kebutuhan yang bukan primer gitu kan jadi permintaan menurun untuk di global. Nah, mengakibatkan penurunan pendapatan Tritex di pasar ekspor dan peran pemerintah juga sangat penting di sini sebenarnya ya dari karena pemerintah juga kan pasti yang membuat regulasinya dan juga bagaimana regulasi yang bisa mendukung sebuah ekosistem bisnis berjalan itu pasti akan menghasilkan perusahaan yang juga bisa berjalan dengan baik. Eh, Nah, sejak awal tahun ini itu dari datanya udah hampir 30 pabrik tekstil itu tutup. Nah, PHK-nya mencapai 10.000 lebih. Dan Juli kemarin itu 11.000 orang itu kehilangan pekerjaan, termasuk ada perusahaan besar seperti PT Saya Apparel itu PHK-nya sampai 8.000. Ya gitu, dan beberapa kebijakan ya, kayak kebijakan impor si Permendak itu yang apa namanya yang membuat apa namanya barang-barang impor itu membanjiri pasar lokal gitu sehingga pasar lokal itu sulit bersaing dan juga banyak apa namanya kebijakan yang nggak match gitu ya antar kementerian ada yang mendorong untuk apa masuknya produk impor gitu ada yang mendorong untuk produksi dalam negeri jadi antar kementerian tuh bisa beda ini tujuannya kayak gitu. Eh, Dampak krisis global juga nggak membuat situasi si Sritex ini juga semakin baik gitu, malah makin makin buruk. Ketidakstabilan geopolitik, krisis Rusia Ukraina kemarin itu mengurangi daya beli di pasar globalnya, sehingga ekspor keluar ya, itu menjadi turun drastis. Surplusnya itu 3,2 miliar USD, masih positif, cuman surplusnya itu masih apa sudah turun gitu dari tahun-tahun kemarin. Dan total ekspornya itu 11,6 miliar USD pada kuartal 1 2024. Nah, barang-barang luar itu lebih murah, jauh lebih murah gitu, dan itu yang menguasai pasar domestik. Dan peraturan Menteri Keuangan, eh, dia itu memperbolehkan 50% produksi kawasan berikat ya, ada satu kawasan produksi yang dimana itu 50% ya masuk ke domestik gitu, dan itu adalah produk-produk yang jauh lebih murah dibanding produk-produk yang apa namanya nggak ada di dalam negeri itu. Jadi kalau di sini pakaian impor itu 25.000, eh, kemudian produk lokalnya itu 65.000. Jadi dari harganya itu jauh gitu. Nah, makanya pada akhirnya pun orang pun akan milih pasti yang lebih murah. Nah, di sini kita lihat kinerjanya ya, kinerja apa namanya
dari produksi, kemudian penjualan, laba bruto, dan laba tahun berjalan. Nah, itu dilihat dari tahun 2021 sampai 2023, itu produksinya itu semakin menurun, ya, produksi unit per piecesnya. Kemudian dari penjualannya itu kita lihat dari 2021 itu 848 sehingga sekarang 2023 itu sampai 325. Nah, kalau dilihat dari targetnya dan realisasinya itu eh, banyak yang nggak tercapai gitu ya. Produksinya jauh, 70% aja. Penjualan juga 68%, laba brutonya juga 80%. Nah, labanya juga nggak tercapai gitu. Bahkan target labanya aja udah rugi gitu, itu pun nggak tercapai. Nah, eh, ya, dan apa namanya, eh, pada tahun 2003 itu perusahaan mencapai target 68% doang dari target yaitu 475 USD, 475 juta USD. Ya. Dari segi asetnya juga semakin jatuh ya, dari 1.500 sekian tahun 2019 sampai tahun 2003 itu sampai 648 itu nggak nyampe setengahnya gitu. Kalau dari liabilitasnya, nah itu hampir double, hampir naik 2 kali. Gitu. Ekuitasnya bahkan sampai minus karena rugi-rugi terus mulai dari 2021 tuh. Nah, ini satuannya di dolar juta ya, million US. Ya. Dan yang paling kelihatan di sini yaitu utang banknya sebenarnya. Utang banknya itu gede banget. Ya, utang bank dan juga yang kedua itu yang gede juga tuh ada utang pihak ketiga gitu ke supplier. Obligasi juga. Nah, kemarin masalahnya di situ dia nggak bisa membayar utang-utangnya itu. Ya, sehingga di apa namanya digugat lah masih kreditur. Ya. Net profit juga udah 3 tahun kemarin itu udah minus terus sehingga profit marginnya pun minus. Dan itu trennya terus berlanjut gitu dari sebelum pandemi bahkan ya 2019. Eh, dari segi penjualannya ya omsetnya juga itu sebenarnya udah turun juga gitu. Bahkan nggak nyampe setengahnya dibanding tahun 2019. Ya, dari segi arus kas, eh, ya kita lihat di sini operasional cash flow-nya itu masih positif di angka 16,89. Eh, ya, tapi dari posisi kasnya dan di banknya akhir tahun itu udah sisa 2,4 juta US. Itu turun jauh drastis dari 5 tahun ke belakang yang 168 juta US sampai sekarang 2,4 juta USD. Eh, jadi kondisi ini sangat-sangat berat gitu ya bagi apa namanya Tritex untuk mempertahankan bisnisnya untuk melakukan tanggung jawabnya ya untuk membayar apa namanya kreditur, untuk mempertahankan bisnis operasional ke depannya gitu. Jadi memang dari segi apa nilai pasarnya pun gitu dari tahun 2001 itu udah disuspend sebenarnya. Eh, mereka ini udah memenuhi semua syarat untuk di delisting. Tinggal tunggu waktu aja sebenarnya. Ya. Dan situasinya kalau udah suspend gitu ya itu udah apa udah apa udah darurat banget gitu karena untuk tambahan dana aja ya untuk misalkan mau apa nerbitkan saham rights issue itu udah nggak bisa ya itulah permasalahannya kalau sudah publik eh, kemudian terjadi kondisi-kondisi seperti ini itu udah seperti
jalan buntu gitu. Jadi untuk pendanaan dari investor itu udah nggak bisa, sehingga satu-satunya jalan yaitu adalah ngutang, dan di mana utang pun udah nggak bisa lagi Kak. Tuh, jadi utang nggak bisa, eh, naikin dari ekuitas nggak bisa. Kalau dari ekuitas kan terbitkan saham itu udah nggak bisa. Dari laba juga minus. Tuh. Dari utang juga udah nggak bisa. Nah, jadi udah mampet sebenarnya. Ya, jadi eh, memang kondisi ini sangat menantang gitu untuk mencari apa sebenarnya solusinya gitu. Ya, kalau udah digugat seperti itu udah keputusan hakim gitu. Jadi udah nggak bisa restru lagi. Sehingga yang bisa dilakukan adalah mengajukan banding gitu untuk membuktikan bahwa apa namanya Siritex itu bisa mengajukan bukti kuat ya untuk mendukung argumen bahwa sebenarnya Siritex itu masih layak beroperasi dan dapat melunasi utangnya. Jadi masih bisa, eh, tinggal tinggal Sitexnya aja gimana meyakinkan bahwa ke depannya itu kita masih bisa loh untuk melunasi utang-utang ini dengan cara apa, misalkan dia prospek masa depan seperti apa, mungkin tahun depan ada proyek ini itu udah ada kontrak yang misalkan, jadi bagaimana dia meyakinkan bahwa ini masih ada peluang loh untuk lanjut ya. Eh, dan dari segi apa namanya bisnis pun sebenarnya Ceritex itu kan, eh, yang tadi di awal banget tuh, dia tuh bisnisnya dari hulu sampai hilir kan. Itu juga sebenarnya sangat-sangat menantang gitu untuk menjalankan sebuah bisnis yang dari hulu sampai hilirnya itu afiliasinya semua gitu. Ya, karena dari skalabilitasnya juga pasti itu sulit gitu dikontrolnya, apa namanya, eh, mereka memang melakukan itu untuk bisa mengontrol ya pasti, tapi itu datang dengan em, tantangan sendiri lah. Nah, apa namanya mulai dari produksi ya, penenunannya sampai menjadi pakaian jadi yang dimana itu dilakukan oleh anak-anaknya juga gitu ya. Ya ditambah ketika ada kondisi-kondisi faktor eksternal di global itu bakal berasa banget impact-nya kalau apa namanya kondisinya seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Eh, Mungkin setelah ini nanti kita bisa bahas-bahas lagi. Ya. Tapi untuk apa namanya untuk presentasinya sampai di situ, gambaran umumnya ya bagaimana kondisi si Sritex ini, bahwa dia ini sudah sangat-sangat sulit ya, dari kita bahas laporan keuangannya tadi sampai market cap-nya gitu. Jadi baik, kita boleh lanjutkan ke sesi tanya jawab ya. Baik, ya, clue-nya tadi adalah Sritek harus bisa memberikan bukti kuat bahwa dia masih bisa beroperasi. Oke, dari secara laba sudah tidak besar, di ekuitas apalagi. Mungkin ada pendapat lain, silakan Pak Iwan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi kalau kita melihat kasus Siftek ini ada dua hal yang menjadi poin penting. Yang pertama adalah tentang bisnis. Kalau secara bisnis, kayaknya kalau saya lihat trennya itu sudah nggak mungkin diselamatkan. Dia ini perusahaan yang hulu ke hilir, proses penyelamatan pasti berat sekali itu. Pasti berat sekali. Efisiensi asetnya pasti buruk, ROA-nya pasti buruk, seandainya pun laba. Nah, ketika ada masalah-masalah seperti yang dihadapi Sritek ini, pasar menurun, apa itu pasti akan sulit sekali untuk melakukan perbaikan-perbaikan secara bisnis. Sehingga dengan posisi utang yang sebesar itu, ekuitasnya sudah minus, itu artinya total utangnya jauh lebih besar daripada total aset. Dan itu
sebenarnya itu ekuitas minus itu masih nggak apa-apa. Seandainya perusahaan itu secara operasional masih laba, nanti akan tertutup. Tapi ini sudah ekuitasnya minus, terus rugi. Bahkan yang menarik itu, ini saya tunjukkan. eh, saya mau sharing screen saya. Saya tunjukkan laporan bulan semester pertama ya 2024 ini. Kita perhatikan ini. Ini semester pertama 2024 itu HPP-nya itu sudah lebih besar daripada omset. 2023 sama, HPP-nya lebih besar daripada omset. Jadi perusahaan ini Masih belum terlihat Pak layarnya. belum lihat. Sebentar. Apa belum? Nah, saya ulang ya. Saya bacakan aja. Jadi Iya. omsetnya itu 131 juta USD. Tapi HPP-nya itu 150 juta. Jadi ini tahun 2024 ini dia memproduksi tapi dengan harga pokok yang sudah lebih tinggi daripada omsetnya. Dan hal yang sama terjadi pada tahun 2023 semester pertama. Omsetnya 166 juta. Harga pokoknya 198 juta. Itu artinya apa? Dia memproduksi itu tidak menghasilkan uang, malah merogoti duit. Jadi ibaratnya dia setiap jualan itu, setiap jualan helai baju itu ngitung rugi. Setiap jualan helai baju ngitung rugi itu baru dari biaya langsung. Belum dari biaya umum administrasi dari perusahaan, bebannya perusahaan, beban utang dan sebagainya kan tinggi. Iya. Halo. Ah, dari Pak Iwan ya. Iya, gangguan sinyal Mas Rino. Rino. Halo. Halo. Iya. Iya. Terlepas tadi Pak Iman ya. Iya. Jadi gimana Pak Rino? Ini memang benar-benar susah ya itu posisinya ya. Iya, kalau dilihat tadi kan kayak udah kayak jalan buntu gitu, Mas ya. Dari apa namanya? Dari segi bisnisnya juga udah sulit. Eh, Apa namanya? Karena dia hulu ke hilir tadi itu udah sangat sulit diselamatkan. Eh, dari segi apa namanya? Mulai dari ekuitas itu udah sulit. Dari utang itu udah sulit. Eh, jadi salah satu kemungkinan yaitu membuktikan bagaimana dia masih bisa berjalan karena itu yang menarik sebenarnya bagaimana dia dia akan meyakinkan bahwa Iya. ke Harus bisa di membuktikan bahwa itu yang susah itu. bisa buktikan gitu. Eh, Apa namanya banyak gitu caranya tapi ya tadi misalkan oh tahun depan saya udah ada ini proyek ini sebenarnya gitu kan udah ada udah ada penunjukan untuk pengerjaan proyek ini misalkan itu bisa menjadi salah satu halang tapi apakah itu cukup. Iya, iya. Baik,
Silakan dari Bapak Ibu yang hadir malam hari ini, mungkin ada yang ingin mau disampaikan atau kita bisa diskusi. Baik, Pak. Boleh, Pak. Silakan Pak. Ya. Oke, tadi menyambung statement dari Pak Iman sejak tahun 2001 memang kita lihat di neracanya di laba ruginya terlihat harga pokok penjualan lebih gede daripada salesnya harga jualnya. Itu sejak tahun 2001 sampai 2003 itu terlihat kecenderungannya begitu. Kalau kita lihat dari ke tahun sebelumnya itu tidak terjadi ya, tidak terjadi uh, jual rugi itu tidak terjadi lah. Ini mungkin perlu dilakukan audit investigatif ya kayaknya ya. Kayaknya tahun 2020 itu ada sesuatu yang ditutupi gitu rasanya ya. Kok tiba-tiba mungkin pelaporan untuk publik itu ya dibuat baik terus tapi tiba-tiba nyimpen waktu jebol jeder 21 langsung suspend. Nah ini sebetulnya kewajiban siapa untuk mengaudit investigatif ini ya? Kalau pakai empat auditor independen itu nggak ada masalah ya. Ini auditornya siapa ini? Jadi pertanyaannya. Nah, reputasi Anderson kan sudah kolab itu karena ada hal-hal seperti ini ya. Itu yang mungkin kalau tidak bisa diselamatkan itu 100% setuju. Memang seharusnya perusahaan ini dipilot itu ya sudah suntik mati lah rasanya. Kira-kira begitu. Tapi ya itu pertanyaannya. Mengapa bisa terjadi tiba-tiba dari tahun 20 ke 21 itu langsung jeblok gitu, langsung bebas dan tidak ada tendensinya untuk evaluasi kok mengapa bisa sampai jeblok. Nah, gitu kira-kira. Mohon ininya argumennya kira-kira apa ya? Apa memang itu good corporate government yang memang jelek atau gimana? Terima kasih Mas. Ya, baik Pak Juli. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, Pak Reno mungkin bisa dijawab tadi mengapa kok tiba-tiba ketika apa, disuspend tadi kok harusnya kan mulai sudah terlihat itu kan dari awal. Nah, bagaimana untuk laporan keuangannya apa kok langsung jeblok ini? Apa ada sesuatu window dressing atau gimana tuh? Silakan. Eh, Anggap aja apa namanya, anggaplah asumsinya itu udah teraudit dengan benar. Itu kan perusahaan publik yang udah diaudit oleh auditor yang sudah apa namanya dipercaya gitu lah ya. Jadi kalau HPP sendiri itu kayak gitu ya faktornya pasti dari bahan baku itu ya, harga pokok produksi kan. Bahan baku naik, nah, ya itu akan menaikkan biaya produksi gitu. Harga apa namanya, harga-harga bahan bakunya di industri tekstil gitu, harga kapasnya mungkin harga gara-gara geopolitik kemarin itu jadi inflasi kan di globalnya gitu. Kalau dia kebanyakan bergantung sama produk luar, itu kan sejak pandemi ya kayaknya trennya itu ya. Ya, ditambah Rusia Ukraina kemarin kan di tahun-tahun itu juga itu akan menaikkan biaya bahan baku gitu. Atau bisa jadi barang cacat kayak gitu tuh jadi naik HPP-nya juga. Tapi kemungkinan window dressing apa enggak, saya nggak tahu gimana Pak Iwan. Tapi ya saya bahas dari sisi manufakturnya lah. Ya, baik. Pak Iwan masuk lagi, Pak Iwan. Jadi putus ya, Pak. Iya. Ya, maaf ini di bandara jadi mungkin sinyal kurang bagus tiba-tiba putus. Ya, menindaklanjuti Eh, pertanyaan selanjutnya tadi itu. Jadi, apa ya, nggak ada pihak pemerintah ikut
mencari solusi. Nah, tadi kan Bapak nyambung. Solusi dari pemerintah tadi yang ingin memberikan menyelamatkan Ceritek. Ya kalau misalnya ya bentuk pemerintah itu menyelamatkan itu kalau dari sisi legal dia bisa mempengaruhi Kejaksaan Agung, pengadilan kasasi nanti untuk dibatalkan. Tapi kalau itu yang dilakukan menurut saya, oh dia itu memproduksi itu rugi. Jadi bikin satu helai baju itu rugi sekian, dua misalnya satu helai baju rugi 10.000, bikin dua rugi 20.000, tiga 30.000. Nah itu nggak ada artinya. Misalnya di kasasi nanti akhirnya kasasi memutuskan bahwa cerita tidak baik. Kemungkinan lagi apa? Misalnya pemerintah bisa memberi order, kasih order sekian. Gak ada gunanya juga order. Karena apa? Dia HPP-nya sudah di atas nilai jual. Jadi dikasih order, misalnya katakanlah 1 triliun misalnya begitu. Itu nanti tidak menghasilkan duit, tapi bakar duit. Karena apa? HPP-nya sudah di atas harga jual. Kalau misalnya HPP-nya di bawah, misalnya kasih duit apa proyek 1 triliun dan kemudian masih ada duit 200 miliar sebagai laba kotor. Nah, itu bisa berkontribusi untuk perbaikan kondisi perusahaan. Tapi kalau kondisi HPP-nya minus itu, apa HPP-nya lebih tinggi daripada omset alias laba kotornya minus, itu nggak bisa dibutuhkan. Jadi menurut saya ini jalan buntu. Ya kecuali mujizat. Kalau mujizat itu kan apa yang nggak mungkin jadi mungkin. Kalau kita ngomong logika, nggak mungkin. Jadi, lu kok perusahaan tekstil nasional hancur. Ya, sekarang ini kan batas-batas antar negara itu kan sudah hanya sekedar masalah paspor lu dari mana, cuman gitu saja, tidak bisa menghalangi banyak hal juga. Kalau misalnya kita ini kan misalnya nggak boleh dokter asing praktek di Indonesia. Ya dokter Malaysia prakteknya di Malaka sana, orang Indonesia yang dibawa ke sana. Apa susahnya gitu, Wong? Tiket dari Surabaya misalnya ke Malaka yang lebih murah daripada dari Surabaya ke Jakarta. Nah, jadi nggak bisa di batas-batas di antar negara itu. Menurut saya begitu. Jadi memang benar-benar kalau kita beroperasi dalam sebuah bisnis harus benar-benar memiliki core kompetensi yang membuat kita itu mampu bersaing, termasuk dari sisi biaya. Begitu. Ya, baik. Begitu ya Pak Juli, Pak Denny. Jadi lanjut ke pertanyaan berikutnya, Oh izin ya, bertanya. sebentar Mas Firman, saya tambah. Kalau tadi masalah fraud tentang laporan keuangan, saya kira kalau kita masuk ke situ nanti kita tidak bicara bisnis, nanti kita bicara eh, tentang kejujuran. Kita kalau selama ini kita selalu berasumsi laporan keuangan itu sudah kita anggap benar, bahwa di situ ada tipu-tipu apa udah, wong itu pemegang sahamnya sudah terima kok. Ngapain kita orang luar kok mau mau apa mau ngerecokin itu, pemegang saham sudah terima, direksi sudah apa namanya otoritas negara juga sudah terima, pajak sudah terima, ya sudah anggap aja itu sudah betul. Nah, jadi nggak usah ngomong tentang kemungkinan ada fraud atau apa, ada itu kita kesampingkan. Saya kira itu. Baik, Pak Iman. Lanjut dari Pak Fadil ya, ingin bertanya, kalau pilot tapi asetnya dibeli pengusaha tekstil yang besar, biasanya akan makan waktu berapa lama dan eh, apakah prosesnya cepat? Mungkin Pak Iman ya, silakan Pak. Kalau pilot Saya saya melihatnya begini, dia itu kan punya aset yang besar ya, dan mesin-mesin terkait dengan benang tekstil itu kan tumbuh dengan kecepatan yang teknologi yang baru, sehingga saya menyangka itu mesin-mesin itu sudah tidak ini lagi, tidak sudah kalah efisien dengan mesin-mesin teknologi terbaru, sehingga kalaupun dipakai ya itu tadi hasilnya HPP-nya tinggi. Kalau dipakai apa misalnya dibeli, yang membeli saya kira nggak nggak gampang membeli kayak begitu tuh. Ya kalaupun dibeli dipakai sebagai mesin bisa. Kalau kalau nanti dipilotkan kan itu aset-aset itu dijual oleh likuidator pada siapapun. Tapi yang jualnya biasanya juga cepat-cepatan aja. Sedangkan karena ekuitasnya sudah minus, nanti kalau dijual bahkan dijual dengan harga pasar pun itu sudah tidak bisa untuk memenuhi seluruh kewajibannya. Gitu.
Baik, siap. Ini dari Pak Denny. HPP tinggi, kan pasti supply chain-nya terukur. Kok bisa ya? Nah, orang kita kan selalu mengatakan kalau hulu hilir itu secara biaya material akan lebih murah. Sebenarnya nggak kebalik. Kalau hulu hilir itu dia tidak punya power kepada yang paling ini paling ujung, paling hulu ya. Meskipun mau hulu hilir apapun kan tetap ada hulunya, hulu sana ujungnya paling ujung sana kulaan. Kulaannya itu dia tidak punya power untuk yang paling ujung. Jadi misalnya baju kan bahan bakunya kain, kainnya produksi sendiri, kain bahan bakunya benang, benang produksi sendiri. Benang itu bahan bakunya katakanlah misalnya serat, serat bikin pertanian sendiri, perkebunan sendiri. Perkebunan itu ujungnya apa katakanlah misalnya pupuk, pupuk bikin pabrik sendiri. Lah, pupuknya nanti kan tetap punya bahan baku. Seujungnya ujung apapun pasti ada pemasok dari luar. Nah, ketika hulu hilir itu cenderung volumenya kecil karena duitnya habis pakai untuk hulu hilir, sehingga volume penjualan atau volume pulangnya tidak bisa dibesarkan. Ketika seperti itu nanti di ujung pasti akan kalah bersaing dengan perusahaan lain yang tidak hulu hilir karena dia volumenya lebih besar. Karena maksudnya kalau komoditas itu volume lebih besar pasti lebih efisien. Nah, gitu. Sehingga kita sebenarnya kalau bicara hulu hilir itu nggak bagus secara struktur biaya, secara eh, apa efisiensi nggak. Tapi, masyarakat kita kan selalu mengatakan kalau hulu hilir itu bagus. Sebenarnya enggak. Baik, ya. Itu masih terkait dengan tadi hulu hilir, Bu Eli. Izin bertanya Pak, untuk bisnis hulu ke hilir bagaimana cara biar aman menghasilkan dengan baik? Gimana Pak? Diperpendek. Jadi misalnya tadi kalau katakan misalnya kita ngomong konveksi ya, fashion. Fashion itu perusahaan yang kuat itu kan kayak uh, Inditex itu, Zara itu. Dia kan sama sekali nggak bicara tentang bahkan bikin apa namanya bikin produknya saja tidak, jahitnya saja tidak. Dia hanya brand apa desain, branding, jual. Nah, sementara Sritek yang jual itu konveksi baju, tapi dia sampai punya pabrik serat apa itu. Wah, itu nggak bisa. Jadi kalau mau punya daya saing harus kayak Zara, tidak bisa kayak Sritek. Kayak Zara, kayak kalau di Indonesia ya misalnya yang busana muslimah ada Danis itu dia hanya bikin atau si Sesa, dia ada nggak di sini? Si Sesa yang dia sama sekali nggak berpikir tentang hulu hilir, dia hanya mendesain bahkan bikinnya pun diososkan ke pihak lain kayak Inditex, kayak Zara. Itu baru kalau ini selama ini di dunia bisnis global kayak begitu. Kalau hulu hilir kalah efisien karena sehulu hilir apapun pasti ada hulu yang harus beli ke orang lain. Nah, beli ke orang lainnya itu nanti akan mahal. Baik, ini ada Pak Dev mau berbincang. Silakan Pak Dev. Ya, selamat malam Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Menarik ya untuk kasus Sritek ini. Kalau menurut saya betul bahwa di bisnis yang hulu hilir itu bukan mudah. Ya, jadi kalau saya lihat karena ini juga menjadi diskusi kita di internal kita sebagai independent business consultant ya, teman-teman di sana melihat bahwa bisnis modelnya ini sudah salah kaprah. Ya, bahkan kalau misalnya kita diskusi itu ada kecenderungan sifat greedy dari pemilik perusahaan. Dan ini diperparah dengan kondisi internal auditnya yang tidak jalan. Ya, kalau nggak salah kan sempat diganti tuh komisaris independensinya ya di RUPS yang terakhir. Ya, jadi kalau kita lihat ini sudah agak benangnya kusut sekali, ya. Eh, Pertanyaannya apakah masih bisa diselamatkan? Sebenarnya kalau menurut saya pribadi masih ada kemungkinan diselamatkan, ya. Kalau dilihat kenapa HPP-nya lebih besar daripada revenue-nya, ya ada kemungkinan bahwa proyek-proyek atau tender-tender yang diterima selama ini kurang mempertimbangkan adanya faktor-faktor kenaikan
biaya di tempat-tempat yang lain, termasuk misalnya kurs terhadap rupiah. Ya, karena kalau kita lihat ada beberapa bank yang memberikan pinjaman ini, termasuk yang terbesar itu adalah bank-bank yang dari China. Dan ini mata uangnya mata uang asing. Jadi kalau saya lihat manajemen mempunyai kesalahan dalam menyusun strateginya, terutama karena mereka ketergantungan pinjamannya sangat besar dan mata uangnya juga mata uang luar, ya, sehingga kalau misalnya 30 juta dolar kali selisihnya 2.000 rupiah, itu mereka tidak mempertimbangkan. Sementara mungkin tender-tender mereka masih memakai harga-harga dengan patokan nilai tukar yang menurut mereka aman, tanpa memperhatikan ada risiko-risiko ke depannya terhadap fluktuasi, termasuk pada saat COVID kemarin. Ya, dan kalau kita lihat mungkin bisa dilihat di inventory, itu sepertinya mereka terlalu besar. Artinya mereka mempunyai strategi bisnis yang over optimis, ya, sehingga mereka melihat bahwa dengan inventory yang besar kita akan mendapatkan tender yang besar, ya. Padahal pada saat COVID selama 2,5 tahun itu hancur semua, ya kan? Orang mau beli baju lebih mementingkan beli susu, ya kan? Orang mau beli kemeja lebih mementingkan beli makanan yang bisa dimakan sehari-hari. Nah, ini adalah aktualisasi dari sifat, kalau misalnya saya bilang greedy dari pemegang sahamnya. Saya rasa itu pendapat dari saya. Mohon maaf kalau misalnya ada yang kurang. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dev atas anggapannya. Mungkin ada anggapan dari Pak Iman atau Pak Reno, silakan. Mas Rino mungkin. Mungkin Pak Iman dulu. Dulu saya. Ya, Pak David, Pak Dev. Eh, Pak David apa Pak Dev, Pak panggilan Pak? Namanya David, Pak, tapi nama kerennya Dev, Pak. Oh, Dev, oke Pak Dev. Iya, Pak. Lu nickname memang. David, Pak David ada di grup ini kelihatan. Ya Pak Dev. Jadi eh, bisa aja memang segala sesuatu di dunia ini kan serba mungkin. Cuma ya kemungkinan itu kalau menurut saya sudah sangat kecil ya. Tapi sekecil apapun kan orang itu kadang-kadang kalau optimis kan ibaratnya kayak sumber kencono itu kan kalau bis ya yang sering dijadikan meme itu sumber kencono itu walaupun jalan di kanan terus saya pede aja orang lain nyingkir itu. Orang lain yang takut ditabrak nyingkir. Nah, bisa jadi begitu ya. Bisa aja. Mak ya, ya mudah-mudahan aja kan itu juga saya bayangkan kalau saya jadi eh, direksinya itu ya saya juga pusing Pak. Saya jadi misalnya saya bayangkan jadi manajer di situ atau jadi karyawan di situ saya juga pusing karena pasti sudah gak digaji itu. Gajinya kalaupun ada sudah sekedarnya. Saya jadi misalnya saya membayangkan jadi eh, keuangannya ditagih sana sini itu pasti pusing sudah. Nah itu semua yang ada di situ sudah pusing. Itu ya kita berdoa aja mudah-mudahan diringankan bebannya. Lagi kalau kayaknya di rumah ada masalah dengan keluarganya, wah itu tambah pusing lagi. Nah makanya ini pelajaran aja bagi kita yang masih sehat, masih dengan baik itu kita harus manage bisnis dengan bagus. Kalau suatu risiko harus dipertimbangkan, efisiensi dijaga, model bisnis terus-menerus dievaluasi gitu karena tidak ada yang abadi di dunia ini kecuali berubah. Saya kira itu. Iya, kemudian kalau kalau namanya tender kan pasti apa namanya akan serendah mungkin kan. Kita akan mencoba penawaran kita itu serendah mungkin biar bisa dapat tendernya gitu, dan kadang mungkin manajemennya tidak mempertimbangkan gitu kenakan biaya yang nggak terduga gitu, bahwa yang dilupakan bahwa kan sebenarnya nilai kontraknya kan sama gitu, nilai kontraknya kan konstan tetap, penjualan tetap gitu, tapi bahan bakunya yang nggak tetap gitu kan harganya. Nah, itu yang bisa bisa miss di situ. Itu apa ya, nyambungnya ke manajemen resiko sih.
harus lebih di manage lah resikonya dan apa namanya kemungkinan-kemungkinan tak terduga itu ya. Mungkin di situ nggak kepikiran sampai ke situ mungkin. Ya, kadang-kadang gini Mas Reno, orang itu kalau utangnya sudah besar itu mikirnya sudah pusing, jadi nggak kepikiran yang cerah-cerah itu sudah nggak ada. Jadi makanya kita di kelas-kelas kita ya selalu kita tekankan teman-teman kalau utang itu dijaga rasio utangnya der maksimum satu lah, atau sekitar satu, jangan lebih dari, jangan terlalu jauh. Karena apa? Ya dunia bisnis itu tidak pernah eh, datar, selalu penuh dengan fluktuasi. Jika fluktuasinya lagi turun, sementara rasio utangnya terlalu tinggi, itu biasanya akan jadi masalah. Itu yang saya kira memang eh, harus kita terus mengevaluasi bisnis. Ini saya lihat ini di daftar peserta ini ada Pak Haris nih, lawyer. Pak Haris kok nggak keluar suaranya Pak? Ayo Pak, monggo. Suaranya masih belum muncul. Halo, 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 belum. Halo, halo, iya Pak, dengar. ya ya. Nah, menarik nih diskusinya. Tapi saya ingin menanggapi atau memberi sumbangsi pikiran lah terkait dengan aspek hukumnya saja. Ya, Tadi muncul percakapan apakah street tag masih bisa diselamatkan dalam rezim kepailitan perusahaan yang sudah pailit itu hampir tidak mungkin bisa diselamatkan. Ansih ya, ansih nggak bisa. Belajar dari pengalamannya Garuda. Garuda berhasil diselamatkan pemerintah. Tapi dalam proses hukum masih pada PKPU. Pemerintah sertakan modal menyelamatkan Garuda. Tapi untuk kasus Seritek, dengan jatuhnya putusan pilot, maka tidak mungkin dia bisa terselamatkan. Sangat tidak mungkin. Kalau kita baca di beberapa media, Seritek itu hampir 70% pasarnya ada di luar negeri. Dari produknya itu hanya 30% yang dia pasarkan di dalam negeri. 70% dia pasarkan produknya di dalam negeri. Kalau kemudian tadi muncul asumsi bahwa Siritek itu gagal karena nilai tukar terhadap utangnya dia, nilai tukar uang terhadap utangnya dia yang diambil dalam asing itu meningkat sehingga kemampuan bayarnya Siritek tidak ada. Tapi kalau dari sisi operasionalnya, ini sangat logis. Siritek berhutang di bank-bank asing dengan menggunakan mata uang asing, tetapi produknya dia dijual ke luar negeri. Jadi memang logis sehingga kalau saya beranggapan kebangkitan Silitek bukan pada pengaruh nilai hutangnya yang diambil dalam mata uang asing. Cuman jadi pertanyaan besar begitu. Silitek ini kan perusahaan yang sudah di Indonesia sudah dari lama sekali lah. Kenapa dia memfokuskan pasarnya dia di luar? Dia tidak memfokuskan pasar dalam negeri. Saya punya satu contoh kasus mirip begini. Ada klien saya, pabrik plastik, bahan bakunya itu dia beli di Jepang, bahan bakunya dia. Pada saat Jepang mengalami krisis, maka dia kehilangan pasokan bahan baku. Akibatnya dia kehilangan produksi, dia tidak mampu untuk produksi secara maksimal. Beban hutangnya dia kemudian tidak sanggup. Ini mirip dengan pasarnya didominasi di luar, tetapi dia tidak memperhatikan pasar dalam negeri. Kenapa produk tekstil tidak diproduksi? Pemerintahan Jokowi tidak memproteksi perusahaan-perusahaan tekstil dalam negeri. Karena perusahaan-perusahaan sekelas retail tidak memfokuskan penjualannya dalam negeri, sehingga tidak ada intervensi perusahaan-perusahaan besar itu pada pemerintah
untuk memproteksi produk-produk dalam negeri. Nah, jadi buat teman-teman eh, hati-hati dalam menghadapi risiko ini. Hati-hati dalam menghadapi risiko ini. Kalau sudah jatuh putusan pahit, maka tidak mungkin lagi dapat diselamatkan. Contoh jamu Nyonya Mener. Kurang kokoh apa dia? Tapi pada saat dia diputuskan pahit oleh Pengadilan Negeri Semarang juga, maka tidak ada satu institusi pun yang bisa menyelamatkan dia. Akhirnya ya sudah bubar begitu saja. Nah, Seritek perusahaan yang terbesar di Asia Tenggara, pemerintah kalau dalam berita dia hanya memutuskan pada penyelamatan karyawan atau tenaga kerja. Maka kalau kita baca-baca berita, Prabowo memutus 4 menteri untuk mengurus Seritek, tetapi konteksnya untuk menyelamatkan karyawan, bukan menyelamatkan perusahaan. Baik, Pak Aris. Nah, itu Siap. bisa jadi bahan nanti Terima lanjut. kasih. Terima kasih Pak Iman dan rekan-rekan. Terima kasih, Pak Aris. Walaupun suaranya agak tenggelam, timbul tenggelam, tapi ya masuk. Wah, anunya apa tanggapan bagus. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan semua atas malam hari ini ya kehadirannya dan tanggapan dari Pak Aris. Ini sudah pukul 21, kami harus pamit undur diri. Ya, menarik sekali topik malam hari ini, tapi kita terbatas waktu sehingga kita sekali lagi kami harus pamit undur diri. Ya, terima kasih kepada kawan-kawan semua yang sudah hadir. Terima kasih kepada Pak Iman, Pak Reno, Pak Aris, Pak David, dan bapak-bapak yang lain tadi yang sudah bertanya, memberikan tanggapan ya Pak Juli dan sebagainya tadi ya. Terima kasih saya ucapkan dan tidak lupa pula saya ingatkan untuk terus selalu mengikuti update-update materi-materi kami di grup ya, di grup WA maupun Telegram dan juga kita juga ada eh, apa namanya kelas-kelas yang bisa Bapak Ibu hadiri dan juga webinar online kita ada event-event webinar tiap minggunya ya setiap minggu akan kita bahas tentang uh, middle management dan kaitannya tentang sekitar eksekusi di manajemen. Kalau malam hari ini kan kita tentang studi case ya tentang studi case perusahaan yang nanti seperti tadi Pak Iman bilang bahwa setiap dari studi kasus yang kita berikan itu ada sebuah pelajaran yang nantinya bisa diambil dan kawan-kawan entrepreneur bisa memberi notis pada apa namanya pada pelajaran tersebut untuk bisa menjadi uh, ilmu bagi insight bagi kita yang melakukan bisnis ini. Baik, saya kira itu dari kami. Terima kasih Bapak dan Ibu semua dan kami mohon maaf apabila ada materi dan keterangan kami yang kurang berkenan dari Bapak dan Ibu. Terima kasih sebenarnya. Terima kasih. Sekali lagi saya Ibu terima kasih. Saya tutup bila tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Tetap.